Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Mr. Brook. Film ini rilis tahun 2007, bercerita tentang kehidupan seorang pengusaha kaya raya namun memiliki alter ego yang sangat mengerikan. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat seorang pria bernama Brook menghadiri acara perayaan. Diketahui bahwa Brook adalah seorang pengusaha sukses, kaya raya, dan sangat dermawan. Perusahaan yang dibangun Brook adalah sebuah pabrik kotak yang sangat maju. Perempuan ini adalah istrinya yang bernama Emma. Saat mereka berdua pulang mengendarai mobil, seorang pria bernama Marshall mulai mengganggu pikiran Brook. Perlu digarisbawahi bahwa Marshall adalah alter ego yang Brook miliki. Hanya dia yang bisa bicara dengan Marshall. Emma mengatakan bahwa pidato yang Brook sampaikan sangat luar biasa. Marshall mengatakan bahwa seorang pasangan mengadakan latihan dansa malam ini. Brook bisa mampir walaupun hanya melihat-lihat. Brook mencoba melawan keinginannya, namun Marshall berhasil membujuk Brook. Akhirnya Brook mengatakan ke istrinya bahwa Brook ingin membeli makanan penutup karena makanan penutup di acara tadi kurang enak. Mereka berdua mampir di sebuah resto dan membeli makanan penutup. Brook melihat ke seberang jalan di mana sedang ada latihan dansa, dan Brook melihat seorang wanita muda sangat dekat dengan pelatihnya. Sampai di rumah, Brook selalu mengatakan ke dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal ini lagi, karena Brook sudah tidak mau melakukannya. Brook mendekati istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan begadang di studio. Emma mempersilahkannya dan meminta jika Brook sudah kembali ke kamar, maka Brook harus membangunkan istrinya. Brook masuk ke studio, menyalakan mesin pemanggang, memilih baju setelan dan sepatu boot yang ada di tempat itu, melepas kacamatanya dan bersiap pergi ke suatu tempat. Brook mengatakan ke Marshall bahwa ini adalah untuk terakhir kalinya. Brook tidak mau melakukan ini lagi setelahnya. Marshall hanya tertawa mendengar hal tersebut. Brook datang ke sebuah rumah menyusup secara diam-diam, lalu mendatangi kamar di mana pasangan dansa sedang bercocok tanam. Brook mengeluarkan sebuah pistol yang ditutup plastik. Saat Brook akan mendekati jasad, Marshall mengatakan bahwa pasangan ini suka dengan sensasi. Mereka tidak pernah menutup jendela dan membiarkan dirinya dilihat oleh orang lain di ranjang. Lalu Brook mendekati jendela dengan sangat santai dan menutup tirai jendela tersebut. Sesampainya di rumah, Brook sudah menyiapkan plastik untuk menghilangkan jejaknya. Brook membersihkan mobil dengan penghisap debu, membungkus sepatu dan baju yang dia gunakan lalu membakarnya di perapian. Sebelum meninggalkan rumah korban, Brook mengambil beberapa foto dari korban. Itulah sensasi yang memuaskan perasaannya. Walaupun Brook tidak mau melakukannya lagi, namun Brook sangat menikmatinya. Lalu Brook membakar foto-foto tersebut. Beberapa waktu kemudian, polisi mendatangi rumah korban. Mereka tidak menemukan jejak sama sekali di TKP. Perempuan ini adalah detektif Tracy dan temannya bernama Hawkins. Mereka adalah detektif yang akan menangani kasus ini. Hawkins mengatakan bahwa ada cetakan jempol di lampu tidur, dan itu adalah sidik jari korban. Diketahui bahwa Tracy sudah lama mengejar pelaku, dan selama 2 tahun terakhir ini pelaku tidak pernah beraksi. Baru kali ini pelaku beraksi lagi. Pelaku selalu mengatur ulang tubuh korban sesuai keinginannya, namun kali ini jauh dari karakter sebelumnya. Karena biasanya pelaku menata korbannya jauh lebih romantis. Tracy bertanya apakah tirainya terbuka saat polisi masuk ke tempat ini. Hawkins mengatakan tertutup. Hawkins menjelaskan bahwa polisi sudah memeriksa seluruh rumah di sekitar sini. Mereka tidak ada yang melihat kejadian ini.
Dan saat ini polisi tidak memiliki petunjuk apapun. Tracy mengatakan bahwa harapan terbaik kita adalah salah satu dari orang yang tinggal di apartemen seberang melihat kejadian ini, karena kamar korban mengarah ke apartemen. Seorang pria mendatangi Tracy memberikan sebuah surat. Hal itu membuat Tracy marah. Hawkins bertanya apa yang terjadi. Tracy menegaskan bahwa ini masalah pribadinya dengan mantan suaminya. Brooke mendatangi sebuah tempat berkumpul dengan komunitas yang menceritakan sisi kelam kehidupan mereka masing-masing. Namun Brooke tidak bisa mengatakan sejujurnya apa yang telah dia lakukan. Marshall menggoda Brooke bahwa Brooke tidak akan bisa meninggalkan kehidupan ini. Brooke menegaskan bahwa dirinya akan selalu datang ke tempat ini karena tempat ini membuat Marshall tidak nyaman. Dan Brooke akan benar-benar meninggalkan kehidupan kelamnya. Brooke sudah tidak melakukan pembunuhan selama 2 tahun terakhir. Hingga tadi malam Brooke melakukannya. Brooke menegaskan ke Marshall bahwa Brooke tidak akan membunuh lagi. Perempuan muda ini bernama Jen adalah anak dari Brooke. Saat Brooke sedang menjelaskan perusahaannya ke teman bisnis, Brooke diberi kabar bahwa anaknya mendatangi Brooke. Seorang pria bernama Smith ingin bertemu dengan Brooke. Namun Brooke harus menemui anaknya. Brooke mengira Smith ingin melamar pekerjaan. Brooke bertanya kenapa Jen datang ke sini tanpa pemberitahuan. Jen jujur mengatakan bahwa dirinya di DO dari sekolah. Jen juga tidak berani pulang bertemu ibunya karena ibunya pasti sangat marah. Jen meminta ayahnya untuk memberinya pekerjaan agar Jen bisa melanjutkan bisnis ayah suatu saat nanti. Marshall mengatakan bahwa Jen tidak bicara jujur dan pasti menyimpan sebuah rahasia. Brooke menegaskan ke Jen untuk menelpon ibunya dan pulang bertemu dengannya. Brooke tidak akan memberikan pekerjaan untuk Jen karena Jen harus menyelesaikan sekolahnya. Asisten Brooke mendatangi ruangan dan mengatakan pria di depan memaksa bertemu dengan Brooke. Dia berkata memiliki sebuah amplop yang di dalamnya akan membuat Brooke tertarik. Brooke membuka amplop tersebut, ternyata itu adalah foto Brooke di jendela korban saat Brooke menutup tirai. Ternyata aksinya diketahui oleh orang lain. Brooke bingung apa yang pria itu inginkan. Kenapa tidak melaporkannya ke polisi? Marshall mengatakan bahwa Brooke menikmati membunuh pasangan itu seperti pasangan-pasangan sebelumnya. Dan pria yang membawa foto itu pasti memiliki niat lain karena datang ke sini, bukan datang ke kantor polisi. Smith mengatakan bahwa tujuannya datang ke sini bukan untuk mengganggu kehidupan Brooke. Brooke bertanya, apa yang kamu inginkan? Smith mengatakan bahwa sudah lama Smith memata-matai pasangan tersebut, karena mereka selalu bercocok tanam dan membiarkan jendelanya terbuka. Hingga kemarin malam, Smith melihat Brooke membunuhnya dengan sangat santai, tenang, tidak terburu-buru, dan sangat elegan. Smith menyadari bahwa Brooke adalah orang yang sangat berpengalaman. Foto ini hanyalah salinan, yang asli Smith simpan untuk jaga-jaga. Smith menegaskan bahwa kedatangannya kemari hanya ingin Brooke mengajaknya di aksi berikutnya. They like to make love with the blinds open. Sometimes I would visual aids for later. It's a great way to get off. I'll tell you. Fun, and I have never rush like that, and I'd like that to be soon. Marshall tertawa mendengar hal ini. Ternyata pria ini juga memiliki jiwa psikopat. Marshall menggoda Brooke lagi. Dia mengatakan bahwa Brooke tidak akan bisa berhenti jika situasinya seperti ini. Jika Brooke menolak Smith, maka dia akan mendatangi polisi. Jika Brooke menerima tawaran pria ini, maka Brooke harus membunuh lagi. Brooke bertanya ke Marshall di mana menurutmu Smith menyimpan sisa gambarnya. Marshall mengatakan kemungkinan di kotak deposito, karena Smith bukanlah orang kaya yang memiliki banyak tempat persembunyian. Brooke bertanya apakah Smith tinggal di lantai 3 apartemen. Smith mengatakan iya. Jam 6.30 Smith pulang dari kerja dan semua tergantung lalu lintas. Lalu Brooke mengatakan ke Smith besok malam Smith harus datang ke sebuah jalan. Di sanalah Brooke akan menjemput Smith. Brooke juga memperingatkan Smith tentang sebuah aturan yang harus ditaati. Jika Smith ingin ikut melakukan hal ini, Brooke menegaskan bahwa jika Smith sangat menikmati apa yang akan kita lakukan nanti, maka hal tersebut akan menjadi sangat adiktif dan akan merusak kehidupan Smith secara perlahan. Namun Smith tidak peduli, Smith ingin melakukannya. Di sebuah tempat, Tracy bertemu dengan seorang pria yaitu mantan suaminya bernama Jesse.
Jesse datang ke sini bersama pengacaranya yang juga kekasih barunya, menuntut Tracy karena perceraiannya. Mereka berdua saling tuntut-menuntut yang membuat masalah pribadi mereka tidak kunjung selesai. Karena Tracy sangat kesal dengan Jesse, Tracy mengatakan bahwa Tracy ingin melihat Jesse mati tertabrak truk. Polisi mendapat informasi bahwa di kepala korban perempuan ditemukan sebuah potongan plastik kecil. Kemungkinan pelaku menutup pistol dengan sebuah plastik saat menembaknya. Pimpinan Tracy sudah mendengar masalah Tracy. Dia meminta Tracy menyelesaikan masalah hukumnya dengan mantan suaminya. Baru setelah itu Tracy bisa melanjutkan bertugas. Tracy menegaskan bahwa mantan suaminya adalah orang brengsek yang menipunya dan memanfaatkannya. Dan setelah berpisah, dia masih mencoba memeras Tracy. Namun pimpinannya tidak peduli. Saat Smith tidur di dalam kamarnya sudah ada Brooke. Dia membuat duplikat kunci milik Smith. Lalu Brooke membangunkan Smith yang membuatnya sangat kaget. Brooke mengatakan bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk membunuh Smith. Brooke hanya meminta Smith membawa semua gambar yang Smith miliki besok malam saat bertemu. Dengan begitu Brooke akan percaya dengan Smith. Dengan sekejap Brooke menghilang dari rumah Smith. And they will kill you. Mr. Brooks? Mr. Brooks? Smith bingung bagaimana dia melakukannya. Bukannya takut, Smith malah kagum dengan apa yang Brooke lakukan. Beberapa waktu kemudian Jane bertengkar dengan ibunya. Emma bertanya alasan sebenarnya Jane putus dari sekolah. Namun Jane tidak mau mengatakan dengan jujur. Jane mengatakan bahwa dirinya hamil, namun itu bukan alasan utama Jane keluar dari sekolah. Brooke benar-benar orang yang sangat tenang dalam situasi apapun. Bahkan mendengar anaknya hamil, responnya biasa saja. Brooke bertanya siapa ayahnya. Jane mengatakan bahwa pria itu memiliki istri dan 2 anak. Dia tidak mau lagi melihat Jane. Jane akan menggugurkan kandungannya, namun Brooke melarangnya. Brooke memberikan jawaban di luar dugaan, di mana seorang cucu akan membuat Brooke dan Emma bahagia. Hal ini mereka lakukan agar Jane tidak menggugurkan kandungannya. Emma benar-benar hancur mendapati berita seperti ini dari anaknya. Dia merasa gagal menjadi orang tua untuknya. Marshall mengatakan ke Brooke bahwa kehamilan bukan yang dia tutupi. Itu hanyalah sebuah pengalihan. Marshall yakin Jane menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, sama seperti ayahnya. Di tengah hujan, Tracy menatap rumah korban. Seorang wanita berambut pirang bernama Sarah mengawasi apa yang Tracy lakukan. Tracy masuk ke rumah untuk mencari petunjuk tentang kasus ini. Tracy menyadari bahwa di malam pembunuhan kondisinya jauh lebih gelap. Seharusnya pelaku tersandung kabel telepon. Bagaimana dia bisa melihat dengan begitu jeli di kegelapan? Setelah beberapa waktu menyelidiki, Tracy meyakini bahwa tirai jendela ini terbuka saat pelaku datang ke kamar. Karena tidak mungkin pelaku menembak dalam keadaan gelap gulita dan tepat sasaran. Lalu Tracy melihat apartemen yang berada di seberang rumah ini. Tracy mendatangi apartemen mencari informasi dari pintu ke pintu. Hingga Tracy mendatangi kamar apartemen Smith. Tracy melihat beberapa kamera di kamar Smith dan menduga Smith adalah seorang fotografer. Namun Smith menyangkalnya. Smith mengatakan bahwa itu adalah hobi barunya. Tracy bertanya ke Smith apakah Smith melihat sesuatu yang janggal di malam pembunuhan rumah seberang apartemen. Smith mengatakan tidak tahu. Smith meminta maaf ke Tracy karena Smith ada janji dan harus segera pergi. Tracy memberikan kartu namanya. Smith bisa menghubunginya jika menemukan sesuatu yang berkaitan dengan pembunuhan beberapa waktu yang lalu. Smith berjalan menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Brooke. Brooke dan Marshall mengawasi Smith. Marshall mengatakan bahwa Smith sepertinya bersih datang sendirian dan benar-benar ingin melakukannya. Smith membawa amplop untuk Brooke. Amplop ini berisi semua foto yang Smith ambil malam itu dan sebuah memori. Brooke tahu bahwa Smith sudah menyalin fotonya pada kartu memori yang berbeda dan disimpan secara pribadi oleh Smith. Namun Brooke membiarkannya. Lalu Smith memberitahu Brooke bahwa seorang detektif bernama Tracy mendatanginya. Smith yakin dia mencari Brooke. Brooke mengatakan ke Marshall bahwa ini sudah terlalu dekat. Dia akan segera menemukan Brooke apapun yang terjadi. Smith bertanya apa yang akan kita lakukan sekarang. Brooke mengatakan bahwa kita akan berkeliling sampai mendapat mangsa dan memungkinkan untuk menikmati pembunuhan. Brooke juga mengatakan bahwa ini adalah pesta Smith, bukan Brooke.
Brooke menyuruh Smith memilih siapapun targetnya dan kita akan melakukannya bersama. Brooke menegaskan sekali lagi sebelum Smith masuk dalam dunia yang Brooke rasakan saat ini, Smith harus memikirkannya matang-matang. Smith bertanya bisakah Smith memilih seseorang yang dia kenal. Brooke mengatakan bahwa Smith tidak boleh melakukan hal itu. Tidak boleh ada korban yang dikenalnya secara pribadi, karena itu adalah cara termudah untuk tertangkap. You never kill someone you know. It's the easiest way to get caught. Yeah. You look a little bit like that and flies on the bike. Yeah. Setelah beberapa waktu berkeliling, tiba-tiba sebuah mobil menyalip mereka secara tiba-tiba dan hampir menabraknya. Marshall menggoda Brooke dan mengatakan bahwa Smith mungkin sudah menemukan mangsanya. Lalu Brooke memberi saran ke Smith bagaimana dengan pengemudi mobil yang menyalip kita barusan. Mungkin dia adalah target yang bagus. Dan benar saja Smith tidak pikir panjang menyetujuinya. Brooke mengatakan bahwa Smith harus memperhatikan baik-baik mobil tersebut. Kita akan mengikutinya. Brooke bertanya apakah Smith keberatan jika kenyataannya pengemudinya adalah wanita. Smith menegaskan bahwa dirinya tidak peduli laki-laki ataupun perempuan. Marshall dan Brooke tertawa mendengar hal tersebut. Tracy mendatangi sebuah kamar seorang pramugari mengatakan bahwa pasangan itu selalu melakukan hubungan dengan tirai terbuka. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dilihat banyak orang dari apartemen ini. Namun banyak yang tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Tracy merasa dirinya diikuti oleh seseorang. Namun ternyata pria itu hanya sedang berolahraga malam. Mereka sampai di sebuah minimarket. Brooke menyuruh Smith menghafal plat nomor mobil, lalu cari informasi secara detail tentangnya. Smith bertanya apakah kita tidak membunuh pria ini malam ini juga. Brooke menegaskan tidak. Kita bisa melakukan secepatnya, namun kemudian kita akan mudah dilacak. Perlu persiapan yang matang untuk sebuah pertunjukan. Brooke tidak percaya dengan Smith, lalu Brooke menyuruh Smith menutup mata menyebutkan plat nomor mobil tersebut. Dan ternyata kekhawatiran Brooke benar. Smith tidak menghafal plat nomornya. Lalu Brooke menyuruhnya menulis. Smith bertanya seperti apa Brooke saat pertama kali melakukan hal ini. Brooke menegaskan bahwa Smith tidak akan mau tahu banyak tentang kehidupannya. Brooke mencari informasi tentang Tracy. Tracy telah menjadi polisi selama 12 tahun dan menikah dengan seorang dokter. Lalu bercerai dan menikah lagi dengan Jesse dan sekarang mereka bercerai lagi. Tracy telah banyak menangkap orang. Marshall mengatakan bahwa sekarang giliran kita yang Tracy kejar. Brooke juga mencari informasi tentang Jesse. Saat ini mereka sedang dalam perselisihan dan diketahui Jesse menuntut Tracy. Marshall berani bertaruh bahwa Jesse menikahi Tracy hanya untuk uang dan koneksi. Diketahui bahwa Tracy adalah anak dari salah satu orang terkaya. Hal inilah yang sedikit membuat Marshall takut. Karena Tracy adalah polisi yang tidak membutuhkan uang dan saat ini mengejar kita. A little younger than she is. Rest her with her. She married him on the rebound. Just because the old man's the kind of guys that... Wouldn't she have to declare? You are a genius. The offer didn't get much. Why would a woman? Probably more to come. That's exactly why shit is a cop who doesn't need him. She's looking. Pengacara Tracy yang bernama Nancy mengatakan bahwa salah satu cara menyelesaikan masalah Tracy adalah memberitahu ayahnya. Awalnya Tracy tidak mau melibatkan ayahnya, namun Nancy memaksanya. Seorang wanita pirang yaitu Sarah mengawasi Tracy, dan Tracy menyadari hal tersebut. Lalu tiba-tiba seorang pria menculik Tracy dan membawanya menggunakan mobil pickup. Pria itu disebut Hangman, salah satu penjahat yang pernah kabur dari penjara. Dia dendam ke Tracy karena Tracy yang telah meringkusnya. Di sebuah tempat, Brooke dan Smith masih mengawasi mangsanya. Lalu tiba-tiba pria dan wanita yang menculik Tracy muncul di hadapan mereka.
Brooke menyadari bahwa wajah pria itu tidak asing. Marshall mengatakan bahwa pria itu ada di dalam daftar penangkapan orang yang sudah pernah Tracy tangkap sebelumnya. Pria itu disebut Hangman. Pria itu pernah melarikan diri dari penjara. Hangman memiliki dendam terhadap Tracy. Dia pasti akan memburu Tracy saat ini. Setelah mangsa Smith keluar, Brooke membatalkan niatnya. Dan Brooke memiliki sebuah rencana baru untuk perburuannya. Hawkins ditugaskan untuk selalu berada di samping Tracy karena Hangman sudah mulai bertindak. Dia memiliki dendam pribadi ke Tracy dan tidak akan berhenti memburunya. Smith benar-benar bad mood karena malam ini mereka tidak jadi melakukan aksinya. Brooke meminta maaf karena telah membuat Smith kesal. Brooke mengatakan bahwa Smith akan menemukan korban seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Pria di mobil pickup yang kita awasi tidak membuat jantung Brooke berdebar. Hal itu tidak menyenangkan. Ada seseorang yang lebih menantang. Smith benar-benar tidak bisa menahan diri. Karena sudah 2 malam, Brooke hanya memberinya janji. Brooke mengatakan bahwa besok malam kita akan melakukannya. Di jam yang sama, Brooke akan menjemput Smith. Beberapa waktu kemudian, 2 detektif dari wilayah Portland mendatangi rumah Brooke. Lalu Brooke menemui Emma dan bertanya apakah Jane pernah bercerita bahwa dirinya terlibat pembunuhan di sekolahnya. Emma mengatakan tidak. Brooke mengatakan bahwa polisi datang ke sini mengatakan bahwa teman dekat Jane meninggal dunia. Pembunuhan terjadi tak lama setelah Jane pulang ke tempat ini. Polisi ingin bertemu dengan Jane dan menginterogasinya. Hal ini benar-benar membuat Emma sangat terkejut. Marshall membisikkan ke Brooke bahwa semua ini sudah sangat dekat dengan semua rahasia Brooke. Beberapa waktu kemudian polisi berdatangan ke rumah Brooke. Brooke juga menyewa seorang pengacara kriminal untuk mendampingi Jane. Menjawab pertanyaan dari pihak kepolisian. Polisi menanyakan tentang hubungan Jane dengan seorang pria bernama Philip Ramsey. Brooke mendengar semua jawaban Jane. Dan Brooke menyadari sesuatu bahwa anaknya juga memiliki penyakit yang sama dengannya. Dan saat ini dia sedang menutupi kesalahannya. Brooke mengetahuinya dari membaca gerak-gerik Jane dan raut wajahnya. Setelah beberapa waktu, polisi pergi dari rumah Brooke dan berterima kasih kepada Brooke karena sudah mengizinkannya menginterogasi putrinya. Brooke tidak banyak bicara. Karena Jane takut ayahnya marah, Jane masuk ke kamar untuk beristirahat. Brooke mengatakan ke Marshall bahwa Jane membunuh pria itu. Brooke sangat yakin dengan hal ini. Brooke bertanya apa yang harus dilakukannya sekarang. Kasus anaknya akan memberikan jalan ke polisi dan segera polisi akan menyatukan semua kasus-kasus yang ada lalu polisi akan kembali menangkap Jane. Brooke menangis dan mengatakan bahwa hal ini sudah Brooke takutkan bahkan jauh sebelum Jane lahir. Dia akan memiliki kehidupan yang sama seperti Brooke. Marshall mengatakan bahwa Jane memang memilikinya. Namun dia tidak sepintar Brooke melakukan semuanya. Marshall menegaskan bahwa Brooke selalu membersihkan kamar mandi Jane sepanjang hidupnya. Dan sekarang Brooke juga harus melakukan hal yang sama untuk membantunya. Brooke mengatakan bahwa mungkin hal terbaik untuk Jane adalah di dalam penjara. Karena jika dia bebas maka kemungkinan Jane akan pergi dan membunuh lagi. Jane memiliki misi untuk memiliki perusahaan milik Brooke. Dan besar kemungkinan target Jane adalah ayahnya sendiri. That you always... She has what I have. It is my fault. What are you going to do? Maybe the best thing for her would be to let... What about her child? You might be right, Earl. You know, the next victim could be you. Tracy mendapat telepon dari Nancy di mana Nancy sudah mendapatkan tawaran balasan untuk masalah Tracy. Jesse menuntut Tracy sebesar $5 juta. Hal ini benar-benar membuat Tracy sangat marah. Pria itu benar-benar mempermainkannya. Nancy menjelaskan bahwa itu adalah tawaran mereka. Dan sepertinya mereka mengira Tracy akan setuju di angka $3 juta. Tracy menyuruh Nancy mengatakan ke mereka bahwa Tracy membutuhkan waktu 2 hari untuk berpikir. Karena itu adalah jumlah uang yang besar. Brooke mengatakan ke Marshall bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Jane ditangkap polisi. Karena Brooke sangat mencintainya. Brooke mengatakan ke asistennya bahwa dirinya akan pulang dan menyuruhnya untuk membatalkan semua janji Brooke hari ini. Brooke membuka ruang rahasianya di bawah alat pemanggang. Di tempat itu banyak sekali identitas yang berbeda yang disimpan oleh Brooke. Di sebuah tempat, Tracy dan Hawkins mengikuti Smith. Tracy menaruh curiga terhadap Smith dan menduga dia mengetahui informasi tentang pembunuhan beberapa waktu lalu. Brooke pergi naik pesawat menyamar sebagai orang lain. Saat Smith kembali ke mobilnya, Smith menyadari seseorang telah masuk ke mobilnya.
Sebuah koran diletakkan di setir mobil dan itu adalah sebuah pesan. Brooke membatalkan rencananya hari ini dan menyuruh Smith menemuinya besok malam. Dan jangan berbuat hal yang bodoh. Hal ini membuat Smith marah karena Brooke tidak menepati janjinya lagi dan menyuruh Smith untuk menunggu lagi. Lalu tiba-tiba Tracy menghampiri Smith. Tracy bertanya apakah ada informasi tentang pembunuhan. Smith mengatakan tidak memiliki informasi apapun tentang pembunuhan malam itu. Tracy mendapat informasi dari pramugari yang tinggal di apartemen. Dia mengatakan bahwa pasangan yang menjadi korban sering membuka tirai mereka. Dan Tracy yakin Smith memiliki beberapa gambar milik mereka. Tracy hanya ingin melihatnya. Namun Smith tidak terjebak dengan ucapan Tracy. Smith mengatakan bahwa Tracy melecehkannya karena mengira Smith mengintip hal-hal seperti itu untuk dikoleksi. Smith menegaskan tidak tertarik dengan hubungan orang lain dan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, Smith menegaskan bahwa Smith tidak memiliki apapun untuk diberitahu ke polisi. Tracy tahu bahwa Smith berbohong. Tracy menegaskan bahwa mulai saat ini Tracy akan mengawasi Smith. Hawkins mendapat laporan bahwa tempat tinggal Hangman sudah ditemukan. Brooke berencana pergi ke sekolah Jane membawa sebuah kapak. Tracy menggerebek rumah Hangman. Hicks was a steroid freak. It's empty now. Thanks, Alvin turned him in. Mereka menemukan sebuah jenazah dan pesan dari Hangman, di mana Hangman menertawakan Tracy. Polisi benar-benar dipermainkan olehnya. Brooke menyamar lagi menjadi orang tua memakai sebuah tongkat. Marshall bertanya bagaimana perasaanmu. Brooke mengatakan bahwa dirinya merasa benar-benar sangat kotor. Jika Brooke memiliki jalan untuk mengakhiri ini semua, maka akan Brooke lakukan. Karena jika sampai Brooke tertangkap, maka Brooke akan sangat malu di hadapan Emma dan anaknya. Brooke ingin sekali menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu jejaknya. Lalu Brooke bertanya ke Marshall apakah ada cara supaya Smith membunuh Brooke dan Brooke bisa menghilang selamanya. Marshall mengatakan bahwa Smith tidak cukup pintar untuk melakukan hal tersebut. Marshall menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan ide tersebut karena jika Brooke meninggal, Marshall juga meninggal. Marshall lebih suka hidup. Brooke mengatakan bahwa dirinya harus tetap mengakhirinya dengan cara ini ataupun cara yang lain. Beberapa waktu kemudian, Brooke mendatangi Jane yang sedang sarapan. Brooke mengatakan bahwa ada pembunuhan lain terjadi di sekolahan Jane. Bilang dengan cara yang sama seperti pembunuhan sebelumnya. Namun Jane terlihat biasa saja mendapati berita seperti ini. Ternyata Brooke mendatangi sekolahan membunuh seseorang untuk menutupi jejak Jane. Polisi saat ini menduga bahwa pelakunya adalah pembunuh berantai. Dan karena malam ini Jane ada di rumah, Jane bebas dari tuduhan tersebut. If you're innocent, it's good to know you're not a suspect. Yeah, how's the morning sickness? Better than yesterday. You want to have lunch with me I today? don't know how to feel later. Do you love me, Jane? Of course I love you, Dad. You're my father. Have you decided whether or not... Brooke mendapat informasi perempuan yang bersama Hangman bernama Sarah. Brooke mendapat alamat mereka tinggal saat ini. Mereka tinggal di sebuah hotel. Smith mendatangi tempat janjinya dengan Brooke, namun Brooke tidak ada. Di sisi lain, Brooke benar-benar sangat bimbang. Apa yang harus dilakukannya? Brooke ingin berhenti, namun semuanya terasa sangat sulit. Brooke menulis sebuah surat untuk anak dan istrinya, di mana surat itu berisi pernyataan Brooke yang memiliki sebuah penyakit mental. Semua yang Brooke rasakan dan lakukan ditulis dalam surat tersebut. Surat itu juga merupakan sebuah surat perpisahan untuk mereka. Brooke akan menghilang dan meminta anak istrinya untuk tidak mencarinya. Marshall mengatakan bahwa ini bukanlah jalan terbaik yang bisa Brooke lakukan. Lalu Brooke menemui Smith. Marshall mengatakan bahwa dirinya mencium bau senjata. Brooke menegaskan bahwa Smith kali ini membawa senjatanya sendiri. Jika malam ini Smith gagal untuk membunuh, maka Smith akan membunuh Brooke. Marshall mengetahui rencana Brooke. Brooke akan membuat Smith marah dan membiarkan Smith membunuhnya. Marshall bertanya jika Brooke ingin Smith membunuhnya, kenapa Brooke menyuruh Smith membunuh orang lain terlebih dulu. Brooke mengatakan bahwa dirinya harus tahu seberapa berani Smith melakukannya sebelum membunuh Brooke nantinya. Tracy mendapat informasi bahwa seseorang melihat tirai di rumah itu awalnya terbuka. Lalu setelah tirai tertutup, sebuah kilatan cahaya terlihat dari tirai. Seperti seseorang memfotonya dari jarak jauh. Pria ini mengatakan bahwa Smith dulu pernah mengatakan kepadanya tentang hal ini.
Dia sering memfoto pasangan tersebut. Tracy menyadari bahwa Smith berbohong. Apa yang Tracy curigai ternyata benar. Lalu Tracy meminta Hawkins segera datang. Kita harus datang ke rumah Smith melakukan penggeledahan. Mereka berdua datang ke sebuah kamar. Smith benar-benar masih gugup karena ini kali pertamanya akan melakukan hal ini. Seseorang mendatangi rumah ini, Brooke mendapati bahwa Smith mengompol. Mentalnya tidak seperti apa yang Smith katakan. Ternyata mereka berdua membobol rumah Jesse dan kekasihnya yang seorang pengacara, di mana mereka sedang memeras Tracy. Pengacaranya bilang bahwa kemungkinan kita akan memenangkan lebih dari $2 juta atas tuntutannya ke mantan istri Jesse. There's more if we want. We have to do this. Remember, Marie's meeting us here. Are we alone? Hello. Do it. Tracy mendatangi rumah Smith. Smith benar-benar puas dengan apa yang mereka lakukan. Tracy menerobos masuk ke rumah Smith. Namun ternyata rumahnya sudah kosong. Tracy menemukan potongan koran sebuah alamat hotel yang kemungkinan Smith pindah ke sana. Hawkins mendatangi Tracy dan bertanya dari mana Tracy sebelum ke sini. Tracy mengatakan dirinya ada di tempat tidur. Hawkins memberitahu bahwa Jesse dan pengacaranya terbunuh bersamaan malam ini di apartemennya saat akan bercocok tanam. Polisi dengan terpaksa akan membawa Tracy untuk diinterogasi karena hanya Tracy yang memiliki masalah dengan mantan suaminya. Tracy benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu yang lalu Tracy mengatakan di depan Jesse dan pengacaranya bahwa Tracy ingin melihat Jesse mati tertabrak truk. Yang saat ini polisi menggunakan itu sebagai sebuah motif alasan bahwa Tracy terlibat dengan pembunuhan ini. Tracy akan ke kantor polisi memberikan kesaksian setelah Tracy menginterogasi Smith. Namun Hawkins tidak peduli. Hawkins akan tetap membawa Tracy sampai semuanya jelas. It'd be really nice if you could go with me. Bad, then they're gonna burn your ass. You're nuts. Yeah, that's what they say. Marshall mengatakan ke Brooke bahwa sebentar lagi Smith akan mengeluarkan pistolnya. Namun Brooke sudah tahu akan hal itu. Dan benar saja Smith mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke Brooke. Smith menyuruh Brooke mengambil jalan keluar dari jalan utama. Brooke benar-benar tidak panik sama sekali dan Brooke tancap gas. Brooke mengatakan jika Smith menembaknya maka kemungkinan kita berdua akan meninggal dalam kecelakaan mobil. Brooke juga mengatakan bahwa Brooke meninggalkan jejak di lokasi pembunuhan. Air seni bekas Brooke mengompol akan menuntun polisi menemukan DNA Smith. Smith mengatakan itu tidak mungkin terjadi karena Smith memiliki foto-foto Brooke saat melakukan pembunuhan pertama. Brooke bertanya apa yang Smith lakukan di pembunuhan kedua. Smith tidak melakukan apapun namun meninggalkan jejak untuk polisi. Polisi akan mengira Smith lah yang membunuh Jesse. Lalu Brooke memberikan sebuah pilihan ke Smith. Smith akan mengatakan ke polisi bahwa Brooke memaksa Smith untuk ikut dalam hal ini. Dan jika tubuh Brooke tidak ada di sini maka polisi akan mencarinya. Dan kemungkinan besar Smith akan terlepas dari kekacauan ini. Brooke mengatakan bahwa dirinya sudah lelah menjadi pembunuh. Brooke sudah melakukan segala cara untuk menghentikan dirinya sendiri namun semuanya sia-sia. Brooke tidak bisa menghentikannya sendiri. Brooke meminta Smith membunuhnya. Namun Smith harus melakukannya dengan cerdas. Setelah itu Brooke lenyap dan tidak seorang pun tahu siapa Brooke sebenarnya. Lalu Smith bertanya bagaimana Smith harus melakukannya. Brooke mengatakan bahwa Brooke sudah menyiapkan sebuah kuburan yang sudah terbuka. Smith bisa membunuhnya di sana dan menutup mayat Brooke dengan tanah. Keesokan harinya akan ada peti mati yang diturunkan di tempat itu dan semuanya akan selesai. Brooke akan lenyap tanpa siapapun mengetahuinya. Smith tidak mempercayai ucapan Brooke dan menduga Brooke akan menjebaknya. Brooke sudah mengatakan berkali-kali bahwa dirinya sudah lelah dan ingin mengakhiri ini semua. Lalu Smith menyetujuinya. Namun jika Brooke melakukan sesuatu yang mencurigakan, Smith mengancam semua orang di keluarga Brooke akan tahu siapa Brooke sebenarnya. Tracy mendatangi sebuah hotel dan meyakini bahwa Smith pindah ke sini. Brooke membawa Smith ke sebuah makam, lalu memberi kunci makam untuk Smith. Tracy mencari di mana kamar Smith, dan ternyata hotel ini adalah hotel di mana Hangman tinggal. Hangman melihat Tracy dan inilah yang terjadi.
Setelah beberapa waktu, akhirnya Tracy berhasil melumpuhkan mereka berdua. Hangman menyerah, lalu Hangman menembak kekasihnya dan menembak dirinya sendiri. Tracy masih bingung dengan semua ini. Kenapa petunjuk di rumah Smith membawanya ke tempat ini dan mempertemukannya dengan Hangman? Sebuah makam sudah digali. Besok pagi akan digunakan untuk sebuah pemakaman. Brooke mengatakan disinilah tempatnya. Brooke menyuruh Smith untuk mengambil jarak. Brooke akan berdiri di sini dan Smith akan menembak Brooke dari jarak yang tidak begitu dekat. Brooke menegaskan sekali lagi agar Smith memiliki nyali untuk melakukan hal ini. Dan pastikan Brooke jatuh lurus ke galian tersebut. Smith mengambil ancang-ancang dan Brooke menutup mata. I'll close my eyes. Saat Smith ingin menembak Brooke, tiba-tiba pistolnya macet. Brooke meminta maaf ke Smith, sesungguhnya Brooke ingin sekali Smith membunuhnya. Namun di menit-menit akhir, Brooke berubah pikiran karena anaknya sedang hamil. Brooke sudah masuk ke apartemen Smith dan menyabotase pistol yang Smith bawa saat ini. Smith mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi dengan Smith, maka polisi akan segera tahu semua foto-foto yang Smith ambil malam itu. Brooke mengatakan bahwa deposit milik Smith sudah menghilang. Semua sudah berada di tangan Brooke saat ini. Tidak ada bukti lagi yang bisa Smith tunjukkan ke polisi. For you, my daughter's pregnant just before you pulled that trigger story. If you touch even a hair in my head, the cops are gonna know that you killed that couple. Contents of your safety. Hurts, doesn't it? Brooke mengatakan bahwa sebelum Brooke membunuh pasangan malam itu, Brooke sudah melakukan banyak pembunuhan dengan cara yang berbeda-beda. Smith hanya tahu bahwa malam itu adalah korban pertama. Namun sebenarnya itu entah korban yang keberapa. Dan apa yang Smith lakukan adalah sesuatu yang sangat salah. Berurusan dengan serigala seperti Brooke. Beberapa waktu kemudian, Brooke sedang sarapan di sebuah kedai. Brooke melihat sebuah tas coklat di depannya dan ponsel berwarna merah. Lalu Brooke mendapati berita di koran bahwa detektif Tracy dinyatakan sebagai polisi yang mengejar kasus Hangman. Dan Hangman ditemukan meninggal bunuh diri bersama kekasihnya. Brooke mengatakan ke Marshall bahwa dirinya tidak akan membunuh lagi. Namun Marshall meragukannya. Brooke memiliki sebuah rencana untuk mencari sebuah jawaban. Tracy mendapat telepon dari orang tak dikenal, yaitu Brooke menggunakan telepon yang Brooke curi. Brooke bertanya kenapa Tracy memilih sebagai polisi. Tracy adalah orang kaya. Ayahnya sangat kaya raya dan Tracy bisa masuk ke bisnis mana saja milik ayahnya. Kenapa Tracy memilih menjadi seorang polisi? Tracy tidak mau menjawab dan bertanya dengan siapa Tracy berbicara. Brooke bertanya apakah pembunuhan mantan suami Tracy adalah sesuatu yang acak. Dan secara kebetulan Tracy bisa mendapatkan Hangman. Apakah semua itu adalah sebuah kebetulan? Tracy mengira bahwa yang menelpon adalah Smith. Karena sampai saat ini Smith tidak ditemukan keberadaannya. Namun suaranya terlihat berbeda. Brooke mengatakan akan memberikan lokasinya jika Tracy menjawab dengan jujur apa alasan Tracy menjadi polisi. Tracy mengatakan bahwa ayahnya sangat kecewa karena kelahiran Tracy. Ayahnya menginginkan seorang anak laki-laki. Dan selama hidupnya Tracy berusaha membuktikan ke ayahnya bahwa semua yang ayahnya pikirkan tentang Tracy salah. Lalu Brooke memberitahu bahwa dirinya berada di atap gedung. Dan Brooke membuang ponsel tersebut. Tracy mengatakan ke Hawkins bahwa penelpon ini bukanlah Smith. Di akhir cerita, saat sebelum tidur, Brooke mendatangi kamar Jane. Brooke menciumnya, namun inilah yang terjadi. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Sedikit tambahan informasi kenapa Brooke bertanya alasan Tracy menjadi polisi. Brooke ingin tahu bagaimana perempuan berpikir. Karena menurut Brooke, Tracy mirip dengan Jane. Setelah mendengar jawaban Tracy, Brooke jadi tahu bagaimana cara berpikir perempuan. Dan Brooke yakin Jane akan berjuang dengan caranya sendiri untuk membuktikan ke ayahnya bahwa Jane adalah wanita yang kuat. Gimana menurut pendapat sahabat tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di episode berikutnya.